Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani, berjumpa lagi bersama saya Nino Raharjo, masih seputar pertanian ramah lingkungan. Dimanapun Sobat Tani berada, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan limpahan rezeki, dan semua nikmat kita semoga selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Sobat Tani, pada kesempatan kali ini saya ingin mereview atau menjelaskan mengenai sebuah alat sederhana yang saya buat untuk mengurai atau mengolah limbah dapur menjadi pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Jadi sebenarnya alasan saya menjelaskan ini karena sering sekali orang yang bertamu ke rumah salah paham dengan alat ini. Jadi mereka mengira alat ini digunakan untuk media cuci tangan yang sering kita pakai pada waktu pandemi dulu. Jadi sekarang sekaligus ingin saya menjelaskan kalau ini bukan alat cuci tangan, tapi ini merupakan alat untuk merubah sampah organik kita menjadi pupuk yang selalu tersedia di rumah. Oke, langsung saja. Jadi alat ini terbuat dari ember, yang mana ember yang saya gunakan ini adalah ember cat dan juga ember bekas pelumas mobil dengan kapasitas kurang lebih 20-25 kilo, yang mana harganya ini kalau nggak salah kemarin saya beli satu embernya 10 atau 15 ribu. Nah, jadi yang pertama kali saya ingin menjelaskan dulu susunan dari ember ini dan apa saja bagiannya. Dan saya mulai dari ember bagian atas. Ini ember bagian atas. Jadi ember bagian atas ini ada tutupnya. Tutupnya ini saya berikan sok T ukuran setengah inci, dan juga di keempat sisinya ada saya beri lubang. Saya buat lubang. Jadi tujuan penggunaan sok T dan lubang ini adalah sebagai jalan masuk keluar masuknya lalat BSF, yang mana kita harapkan lalat itu bisa bertelur dan menghasilkan larva di dalam alat ini, sehingga larva nanti atau magotnya bisa membantu mempercepat penguraian dari sampah organik. Nah, ini tutupnya biasa, kita kasih sok aja. Nah, terus bagian dalamnya, bagian dasarnya kita lubangin. Nah, itu kenapa ya lubangnya? Lubangnya itu bertujuan untuk nanti sampah yang kita masukkan ini kan berupa padat, tapi nanti dia lama-kelamaan dia akan menghasilkan cairan, dan lubang tadi bertujuan untuk agar cairan tadi turun ke ember yang bagian bawah. Tadi ember bagian atas, sekarang ember bagian bawah. Ember bagian bawahnya ini ada tutupnya. Nah, tutupnya ini saya lubangin. Ini lubang. Ini saya lubangin seukuran dengan diameter bagian bawah ember atas, sehingga dia kalau ditaruh pas dia berada di tengahnya tidak masuk ke dalam. Jadi ada ruang. Ember bagian bawah ini memang berisi ruang yang gunanya untuk menampung cairan yang berasal dari ember atas. Nah, di ember bawah ini tidak ada lubang, hanya saja saya kasih keran dispenser. Ini kerannya saya beli kalau nggak salah 6.000 harganya. Jadi penggunaan pemasangan keran ini saya gunakan untuk mempermudah proses pemanenan dari cairan yang ada nanti di dalam ember bagian bawah. Sebenarnya kita tidak menggunakan keran ini, bisa kita ganti dengan selang biasa, atau bisa juga kalau memang nggak mau masang selang, nggak mau masang keran, bisa juga hanya ini. Jadi nanti ketika kita ingin memanennya, tinggal kita angkat ember atas, lalu kita panen cairannya dari dalam sini. Nah, hanya saja menurut hemat saya cara itu karena nanti ember bagian atas itu ada isinya, jadi lebih berat. Jadi penggunaan keran ini menurut saya sangat memudahkan saya untuk memanennya. Oke, itu tadi penjelasan susunannya. Sekarang saya ingin menjelaskan apa saja yang kita masukkan ke dalam ini, terus apa sih yang dihasilkan dari kedua ember ini. Nah, yang pertama, jadi yang kita masukkan ke dalam ember bagian atas ini adalah sampah-sampah organik, sisa dari
bisa dari sisa potongan sayur atau limbah-limbah dapur ya, yang biasa ibu-ibu sudah masak banyak terbuang sia-sia, kali ini bisa kita manfaatkan sebagai penghasil pupuk. Jadi semua sampah yang organik ya, organik kita kumpulkan ke dalam sini. Nanti kalau pertama kali naruh sampahnya, jadi biasanya saya naruh sampah tuh hari pertama kali naruh kan masih kosong, taruh sampah organik. Terus saya kasih juga ini, kasih cairan mol. Jadi mol ini dianya sebagai mikroorganisme pengurai yang bantu nanti mempercepat proses dekomposisi dari sampah organik yang kita masukin tadi. Nanti selanjutnya hari kedua kan kita masukin lagi sampahnya. Nah nanti pas hari kelima atau 5 kali masukin sampah baru kita tambahkan lagi ini mol ini. Nanti seterusnya hari ke-10 kita tambahkan lagi sampai penuh. Sebenarnya penambahan mol ini hanya kalau memang mau dilakukan sekali juga nggak apa-apa, cuman karena kita menambahkan terus bahan organik baru, jadi supaya lebih mempercepat proses dekomposisi selanjutnya ya ada baiknya kita tambahkan setiap penambahan. Kalau saya setiap 5 kali penambahan atau 5 hari itu saya tambahkan mol ini secukupnya. Jadi nanti sampahnya usahakan sampah organik yang nabati ya, karena kalau kita gunakan yang hewani takutnya kalau misalnya ini murni hanya sampah, tidak ada bantuan dari lalat maggot, larva maggot tadi, itu dia akan karena dia lambat terurainya, jadi itu akan menimbulkan aroma yang tidak sedap seperti bau busuk gitu kan. Tapi kalau memang ada bantuan nanti larva maggot tadi, larva lalat BSF tadi, itu dia daging-daging pun atau protein hewani pun bisa dia membantu lebih cepat lagi penguraiannya. Tapi kalau memang untuk awal ya bagusnya hanya sayuran saja atau nasi bisa juga. Nah nanti kalau memang ingin memancing larva tadi, usahakan perbanyak sampah-sampah dari buah-buahan, kulit buah, entah itu buah busuk, karena aromanya itu lebih memancing si lalat BSF tadi. Nah jadi nanti setelah si sampah padatnya ini, dia akan mengalami ekstraksi dan menghasilkan cairan dan turun ke bawah ini. Cairan itu dinamakan dengan air lindi biasanya. Jadi air lindi itu berasal dari istilahnya ekstraksi dari sampah padat kita, lama-kelamaan dia akan mencair. Nah cairan itulah yang kita panen melalui keran ini, dan itu yang kita gunakan sebagai pupuk organik cair. Jadi biasanya hasil panenan air lindi tadi, saya misalnya dalam tampung, dalam botol ini saya diamkan dulu dan saya fermentasi dulu selama seminggu, baru kemudian saya aplikasikan dengan cara diencerkan 1:10 dan saya spray atau saya kocor ke tanaman. Tujuan tadi pengenceran tadi seperti biasa, karena konsentrasi dari air lindi yang murni itu dia tinggi dan bersifat asam biasanya, jadi kita encerkan supaya dia bisa langsung terserap baik oleh tanaman. Jadi ada yang bertanya juga, sama nggak air lindi atau hasil air dari sampah ini sama nggak dengan yang ada di tong sampah atau yang di TPA, tempat pembuangan akhir? Menurut saya sama-sama air hasil sampah ya, cuma bedanya kan kalau yang kita di alat ini kan ember tumpuk ini sampah-sampahnya udah tertentu tuh, udah jelas sampahnya sampah apa aja, sampah organik yang pasti kan. Terus juga kita bantu dengan penguraian mikroorganisme yang kita tahu itu organismenya apa. Jadi hasil dari air lindi ini insya Allah sudah pasti gitu kan, unsur haranya pun juga udah memang baik untuk tanaman. Sedangkan kalau yang di TPA atau di tong sampah itu kan dia tercampur juga dengan sampah-sampah yang kimia, yang non organik lah kan, ada juga limbah-limbahnya juga, jadi itu lebih bersifat beracun sih menurut saya. Jadi memang lebih efektif dengan menggunakan ini. Jadi tadi dengan modal 2 ember ini 30.000 apa 20, terus ini 6.000 dan sok itu 2.000, hanya 38.000, kita sudah bisa membuat alat sederhana ini yang bisa kita gunakan terus menerus untuk mengurai atau memanfaatkan sampah-sampah yang berada di sisa dapur. Nah selanjutnya ini langsung saja saya praktekkan pengisian sampahnya. Ini kan masih kosong nih, nah, ini saya isi untuk pertama kalinya ya. Ini kita buka.
Terus di sini saya ada nih, ini sampah cangkang telur. Cangkang telur. Jadi ini kita masukkan saja, tinggal masukkan. Ini cangkang telur. Selanjutnya ini ada sisa pakan kelinci berupa dedaunan. Ini kita masukin juga. Selanjutnya ada sisa sampah dapur, ini murni dapur ini. Kita masukin juga. Setelah masuk ini, baru kita tambahkan tadi dengan air mol ini. Nah, untuk pembuatan mol nanti pantengin aja channel ini, nanti akan saya praktekkan cara pembuatannya. Dan nanti untuk ini aja, cukupnya aja, nggak usah terlalu basah. Dan tinggal kita tutup. Tujuan kita tutup supaya aromanya lebih terjaga kan, karena selama proses penguraian itu otomatis akan menghasilkan aroma yang mungkin kurang sedap, dan juga menghindari hewan-hewan lain yang masuk ke dalam. Yang kita harapkan yang masuk ke sini adalah larva atau lalat si BSF tadi, karena kita sangat membutuhkan dari larvanya tadi, mangkutnya tadi. Nah, untuk memancingnya nanti akan saya buatkan videonya, cara mempercepat datangnya si lalat BSF tadi. Nah, itu tadi udah saya jelaskan cara pengisiannya. Jadi nanti yang kita hasilkan dari kedua ember ini, yang pertama ember bagian bawah ini dia menghasilkan cairan yakni air lindi tadi. Terus yang bagian atas ini setelah sebulan dari pertama kali kita memasukkan sampah, itu otomatis sudah bisa sampah yang bagian bawah ini sudah bisa kita gunakan sebagai pupuk organik padat. Ini kompos tadi, kita bisa menggunakannya sebagai kompos. Jadi bisa nanti kita pengambilan kita balik pakai alat cangkul atau apa, kita balik bagian bawah jadi ke atas. Nah, itu yang kita panen, ataupun memanen semuanya bisa juga, cuman nanti perlu menunggu beberapa waktu lagi dengan menggunakan difermentasi kembali menggunakan mol. Nah, itu baru kita gunakan, karena apabila masih sampah baru itu biasa bersifat masam, dan nanti dia bakal, karena berupa sampah, bakal memerlukan waktu lagi untuk melakukan proses pembusukan. Apabila kita langsung kita gunakan sampah baru tadi, maka proses pembusukan itu akan terjadi di dalam media tanam kita, dan itulah yang membuat media tanam kita menjadi lebih asam, karena dia selama proses pembusukan itu dia menghasilkan panas dan gas-gas yang membuat pH-nya turun, bisa asam. Jadi sekali lagi, yang bagian atas tadi menghasilkan pupuk organik padat berupa kompos dari hasil limbah sampah tadi yang kita masukin. Terus yang bagian bawah berupa pupuk cair yaitu air lindi. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kita praktekkan bersama ya, karena menurut saya dengan alat sederhana ini kita bisa mengatasi atau mengurangi dari pembuangan sampah-sampah organik. Selain buang sampah, kita juga bisa menghasilkan pupuk yang bisa kita gunakan untuk tanaman, itu baik tanaman hias maupun tanaman sayur mayur yang kita usahakan atau yang kita tanam. Saya rasa cukup sekian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.